Dan juga kita mohonkan kepada Allah Jalla Jalaluh agar majelis ini menjadi huda, menjadi penerang, menjadi petunjuk, menjadi guidance bagi kita di zaman yang rasanya gelap gulita ini. Agar kita mampu dapat membedakan mana yang benar dan mana yang hak. Karena kalau benar, boleh jadi semua orang bisa benar hari ini. Ya, tinggal masuk podcast, viral di YouTube, bisa jadi benar. Karena kalau dalam ilmu filsafat, kebenaran itu sifatnya relatif. Apa yang hari ini tidak sepaham, boleh jadi nanti di lain waktu bisa jadi sepaham. Tapi berbeda sifatnya dengan al-haq. Al-haq itu mutlak milik Allah dan Rasulnya. Dan kita sebagai seorang muslim, seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, harus berpegang teguh kepada al-haq itu. Bukan hanya sekedar benar, melainkan datangnya dari Allah dan Rasulnya. Itu sumber kita. Insyaallah hari ini kita akan bahas kitab Aqidatul Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Wajiz ya nama kitabnya itu, Fi Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah, Liman Haji Salafus Salih. Yang akan pertama kita bahas itu ada namanya di sini babnya itu namanya Ta'rifat Daruriyah, Ta'rifat Daruriyah. Jadi pengerti ta'rifat itu ta'rif artinya pengertian-pengertian ya. Ad-daruriyah yang urgent, yang penting untuk diketahui kaum muslimin. Jadi di sini akan ada 1, 2, 3, 4 subbab. Ya insyaallah akan bersama saya terus. Kalau saya masih dikasih nyawa sama Allah insyaallah. Jadi nanti di subbab yang pertama itu ada ta'riful aqidah. Pengertian tentang akidah. Apa itu akidah nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua itu ada ta'rifus salaf. Pengertian definisi tentang salaf. Nah, banyak kan apa namanya di mana-mana kan bilang kajian salaf gitu kan. Apa sih salaf itu sebenarnya? Nah, nanti kita akan bahas itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ta'rifu ahli sunnah wal jamaah bi khasais dan kekhususannya, kekhasannya, keutamaannya akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini penting untuk kita pahami agar kenapa? Sebagaimana keyakinan orang ahli sunnah wal jamaah, al-imanu yazid wal yanqus. Iman itu naik dan turun, nggak bisa itu, nggak bisa sembarangan, ya. Selayaknya AC di rumah kita, di sini nggak pakai AC ya Kang ya, saya alam. Atau yang lain lah, motor itu kan perlu ada maintenance ya, ada perawatan di sana. Nah, iman kita pun perlu ada perawatan karena iman tuh naik dan turun, yazid wal yankus, ya. Turun yang bisa karena maksiat, naiknya itu karena amal, karena ibadah, karena ketaatan, ta'ah ilallah, ya. Dan yang namanya kita pasti ada hilafnya karena kita ini dhaif. Kita ini manusia lemah, bukan kayak malaikat yang strong, stuck di situ aja iman yang nggak naik nggak turun, dia segitu aja. Sedangkan kita ini manusia ini naik turun, ya naik turun. Maka gimana ceritanya ketika kita sudah meyakini adanya Al-Mahdi, pas-pasan imannya lagi turun. Kira-kira bisa nggak ngeliat Al-Mahdi itu datang? Boro-boro lihat Al-Mahdi datang, ngenalinnya juga nggak ngerti. Ditambah lagi dia nggak ngerti akidah. Karena khawatir Al-Mahdi yang dia tunggu-tunggu ternyata Al-Mahdi versinya Syiah, bukan versinya ahli sunnah. Berapa ya nggak tuh? jadi berantakan. Seperti misal contoh,
Dalam akidah Syiah itu, orang Syiah itu menunggu kedatangannya Al-Mahdi. Makanya ada sebutan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Dalam kitab-kitab Syiah itu, Al-Muntadhar itu artinya yang ditunggu-tunggu. Lalu bertanya, ahli sunnah wal jamaah, muntadhar nggak? Ahli sunnah tidak menunggu kedatangan Al-Mahdi. Ahli sunnah tidak menunggu kedatangan Al-Mahdi, tapi dia mempersiapkan diri untuk munculnya Al-Mahdi. Gimana mempersiapkannya? Ya ini belajar akidah. Supaya dia nggak terkecoh. Ini jangan-jangan Al-Mahdinya versi yang mana ini? Ternyata yang datang Al-Mahdi yang versinya Syiah duluan. Karena Al-Mahdi kan sepanjang sejarah udah berapa banyak macam versi itu? Udah banyak macam versi kan? Dulu di zaman Umayyah, zaman Umayyah apa Abbasiyah itu, ada khalifah yang dikasih nama anaknya, nama bapaknya itu Al-Mahdi, Khalifah Al-Mahdi. Karena dia saking doktrinnya pengen anaknya itu jadi Al-Mahdi. Udah ada dulu. Ya, versi Syiah yaitu imam ke-12 mereka, ya, Muhammad Al-Mahdi, ya. Terus ada juga sama-sama datang dari Lahore juga, siapa? Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Walaupun sebenarnya nggak dari Lahore ya, sebenarnya dia dari Qadian, dari kota Qadian. Cuma menyebar juga ke Lahore. Jadi terdapat dua aliran itu kan, dia Qadian sama Lahore itu. Dan banyak lagi itu, kalau bahasa kerennya bahasa ini daerah apa sih namanya? Kalau bahasa Bukit Lebanya itu the false messiah, keren ya? The false messiah itu Imam Mahdi palsu tuh. Ya, jadi khawatir nanti yang kita yakini ternyata the false messiah tadi, ya. Karena ini sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu sudah ada, ya. Semenjak Perang Dunia Kedua pun udah mulai bermunculan tuh, ya. Maka pesan saya adalah selalu senantiasalah kita ini majelis begini nih, tambah kita ilmu, ya, tambah kita ilmu supaya apa tadi, jadi guidance kita, jadi petunjuk kita di akhir zaman ini. Karena semua juga ngaku ahli sunnah, ya, semua juga ngaku ada Al-Mahdinya, ya, semua ngaku juga ada yang benar. Nah, ini di sini permasalahan ini. Di sini permasalahan. Kita nggak ekstrim seperti Khawarij, ya. Orang Khawarij itu segala dosa kafir, murtad ya. Tapi kita juga tidak memudah-mudahkan seperti orang-orang Murji'ah. Jadi orang ahli sunnah wal jamaah itu punya statement ahli sunnah wal jamaah, ditulis oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, nahnu nahkumu bid dohir. Kita ini menghukumi orang berdasarkan dohirnya. Hatinya urusan Allah. Hatinya urusan Allah. Dohirnya kita lihat dia ke dukun, berarti syirik, musyrik. Nggak usah tanya, nggak tahu kita hatinya, siapa tahu dia nggak benar-benar. Nggak bisa. Kita hukumi dia berdasarkan dohirnya. Dohirnya dia melakukan kekafiran, dia melakukan kesyirikan, maka dia telah kafir. Kita hukumi berdasarkan dohirnya. Masalah hatinya itu urusan Allah. Jadi kita sifatnya tengah-tengah. Nggak kayak Khawarij yang segala-segala dikafirin. Orang salah dikit kafir pokoknya. Orang Khawarij kan gitu. Salah dikit aja kafir deh. Nggak sesuai dengan kelompok gue. Lu bukan bagian gue. Kalau bahasa anak Jaksel, lo bukan circle gue, gitu kan. Berarti lo kafir. Anak Jaksel gitu kan. Jaksel versi Khawarij gitu. Nggak bisa. Ahli sunnah nggak gitu. Tapi juga tidak memudah-mudahkan seperti orang Murji'ah. Kalau orang Murji'ah tuh gitu dia. Ketika nampak di depan mukanya, dohirnya dia melakukan kekafiran, dia tidak kafirkan. Dia tidak kafirkan. Alasannya apa? Jangan gitu. Dia masih sholat. Jangan gitu. Kita nggak tahu hatinya. Siapa tahu dia nggak benar-benar melakukan itu. Oh, nggak bisa. Ahli sunnah wal jamaah melihat berdasarkan dohirnya. Dia menghukumi orang berdasarkan dohir. Ini sepakat seluruh ahli sunnah wal jamaah menyepakati hal ini. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu apa tadi? Sifatnya tawassut, dia pertengahan. Dia punya isbat, ya, dia isbat, dia menetapkan satu perkara.
Dia tidak ekstrem ke kanan, dia juga ekstrem ke kiri. Bukan berarti abu-abu ya. Bukan berarti abu-abu. Karena dia punya penetapan. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya kembali ke masalah takfir tadi, orang Ahlussunnah wal Jamaah tuh dosa tuh bagi dua kan? Apa coba? Dosa bagi dua kan? Dosa besar, dosa kecil. Nah, itu yang bocah-bocah begini dosa besar, dosa kecil. Nah, dosa besar dibagi lagi jadi dua. Ya, kalau dalam kitabnya Imam Dhahabi itu kan al-kabair, artinya dosa-dosa dosa besar. Nah, dosa besar itu dibagi dua lagi. Ada dzanbun mukafirah, dzanbun ghair mukafir. Dosa besar yang menyebabkan orang murtad keluar dari Islam, kafir. Ada dosa besar yang tidak menyebabkan orang murtad. Berzina dosa besar. Mabuk-mabukan minum khamar dosa besar. Bentak orang tua dosa besar. Murtad nggak? Murtad nggak? Nggak. Tapi syirik dosa besar? Murtad. Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Itu isbat. Dia menetapkan sesuatu. Ya. Kemudian itu tadi akidah secara bahasa, lughah, ya. Kemudian al-aqidah istilah, secara syariat. Apa itu? Ya. Kalau akidah secara istilah itu adalah satu perkara yang harus dibenarkan dalam hati kita. Ya. Satu perkara yang harus dibenarkan dalam hati kita, nih ya, dan jiwa merasa tenang dengan perkara itu. Ya. Jadi kalau dia berakidah, dia tidak tenang di dalamnya, maka akidahnya nggak lurus. Itu bukan akidah yang benar. Tapi gimana Ustaz? Dia udah meyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia belum tenang. Berarti dia belum meyakini akidah itu belum merasuk ke dalam jiwa raganya. Jadi dia harus tenang di dalamnya, dan dia nggak merasa gelisah sedikit pun. Itu akidah tuh, ya, itu akidah tuh. Jadi dia merasa tenang di dalamnya, ya, tidak merasa gelisah dengan dunia ini segala macam, dan dia tidak merasa tersesat. Di zaman yang gelap gulita ini, orang pegang teguh dengan akidah, insya Allah dia nggak akan tersesat. Ya, dia nggak akan tersesat. Karena banyak orang di luar sana bingung kan? Banyak orang di luar sana bingung kan? Kenapa? Karena nggak pegang teguh akidah tadi. Jadi Islam ya, katanya Islam ya Islam, sholat mah kagak. Ya kan? Ada yang Islam tapi sholatnya biar kelihatan orang aja sholat. Ada gitu kan? Biar kelihatan aja sholat. Meyakini nggak itu dia? Meyakini nggak? Nggak meyakini, berarti akidah itu tidak merasuk dalam jiwanya, dalam hatinya segala macam. Nah, lalu kemudian apa itu akidah Islamiyah? Akidah Islamiyah adalah keyakinan yang pasti pada rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, kemudian asma wa sifatnya Allah. Rububiyah itu apa? Rabb. Asal katanya Rabb. Meyakini Allah apa? Yang mencipta. Uluhiyah atau ubudiyah. Itu meyakini kita apa? Bahwa ibadah kita hanya kepada Allah saja, nggak boleh pakai perantara, nggak ada perantara lain, langsung aja ke Allah secara ubudiyah. Kemudian meyakini apa? Asma wa sifatnya Allah, nama-nama Allah yang mulia, kemudian sifat-sifatnya Allah. Itu akidah Islam, dan itu akidah. Jadi tadi akidah itu apa? Ikatan yang mengikat kita semua nih, jadi saudara semua. Ya, ini jadi anakmu anakku juga, tapi istrimu ya tetap istrimu. Nah, iya kan? Emang kita Syiah. Iya, emang kita Syiah. Syiah kan kagak. Istrimu ya istriku juga. Nah, itu akidah Syiah, itu rusak itu, ya. Jadi semua kita di sini diikat dalam satu ikatan namanya akidah. Jadi akidah itu baru definisi tentang akidah. Dan kalau orang ngaku Islam tapi tidak berakidah itu nggak bisa. Karena akidah juga dalam terminologi lain akidah juga berarti
keyakinan. Ya. Akidah itu juga keyakinan. Jadi bagaimana bisa dia meyakini Islam tanpa ada akidah? Ya. Tanpa ada akidah yang terstruktur. Ya. Saya Islam aja. Nah, nggak bisa juga. Ya, harus jelas juga dia. Jadi mendingan orang ahli kalam, orang ahli filsafat tuh, ya. Firqah-firqah dalam Islam kan banyak ya. Jadi kan kata Rasulullah apa? Islam itu akan terpecah jadi 73 golongan. Hanya akan ada satu yang masuk surga, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita termasuk dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tersebut. Makanya selalu senantiasa belajar tadi. Karena khawatir kita ngakunya ahli sunnah wal jamaah tapi tradisinya mirip Syiah. Kita ngakunya ahli sunnah wal jamaah, ibadahnya kayak Syiah, ya kan? Kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi keras terhadap sesama muslim kayak orang Khawarij, ya kan? Kalau ngeliat orang muslim kayaknya kesel aja, cuma gara-gara dia nggak seharokah sama kita, dia nggak satu kelompok sama kita. Dengan kata bahasa anak Jaksel tadi apa? Lo bukan circle gue. Jadi masalah, ya kan? Nggak bisa. Kita ahli sunnah wal jamaah, ya, dimanapun kita jumpa kaum muslimin, dohirnya muslim, dia sholat dan menampakkan diri sebagai seorang muslim, itu saudara, satu ikatan sama kita, akidahnya sama kita. Ahli sunnah wal jamaah. Begitu logika cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi cara berpikirnya begitu tuh, akidah tuh, ya. Jadi dimanapun kita, walaupun nggak sama kita di sini, belum tahu berarti kan, belum tahu. Makanya saya selalu bilang itu apa? Percuma punya ilmu tapi nggak punya akhlak, nggak punya adab, ya kan? Jadi di atas ilmu itu ada adab, ada akhlak. Imam Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, pernah bilang, aku tuh belajar syariat tuh cuma sebentar, tapi paling lama aku belajar apa katanya? Belajar adab, belajar akhlak. Lamanya belajar adab, belajar akhlak. Maka bersopan santunlah kita, berakhlakul karimahlah kita kepada sesama muslim, karena boleh jadi ikhwan wal akhwati fillah, lidah kita ini menjadi apa? Wasilah mereka dapat hidayah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka jangan berkeras-keraslah terhadap sesamamu muslim di luar dimanapun itu. Dia kalau zahirnya menampakkan keislaman, maka kita itu saudara kita. Akidah itu satu ikatan. Nah, ada dapat ilmu sedikit di sini, kita bagi sama orang di luar sana. Karena kayak tadi Kang Diki bilang kan, sebarkan, sampaikan. Belum tahu apa itu akidah, kasih tahu akidah itu apa, ya. Jadi kita insya Allah di sini berfokus itu ilmu, karena akidah ahli sunnah wal jamaah itu tolak ukurnya ilmu, ya, tolak ukurnya ilmu. Jangan kalah sama orang Syiah. Orang Syiah itu, ya, coba tanya deh orang Syiah, seawam-awamnya orang Syiah. Kalau ditanya ahli sunnah apa, kafir, tahu dia. Seawam-awamnya orang Syiah di Iran sana, pasti dia tahu tuh ahli sunnah itu kafir. Apa disebut Wahabi lah, apa segala macam. Tapi coba kita lihat orang ahli sunnah di Indonesia, awam, boro-boro tahu Syiah, ngerti Syiah juga nggak ngerti deh Syiah lah. Tuh lihat, perbedaannya jauh nggak? Perbedaannya jauh sekali kan? Makanya kita coba berkaca sama orang Syiah itu, cemburu dong sama orang Syiah dong. Cemburu, boleh cemburu sama orang Syiah. Kenapa orang Syiah begitu punya keyakinan, begitu mengakar dengan kuat, punya akidah begitu mengakar dengan kuat, dia pelajari, dia punya akidah, dan dia fokus dengan itu. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah kosong, ya, boro-boro ngerti akidah. Akidah itu apa juga nggak paham. Ini supaya kita terisi, ya. Jadi ngerti jalurnya. Bagaimana bisa kita menyembah Allah, taat kepada Rasulullah, tapi nggak ngerti ini. Makanya disebut manhaj. Manhaj itu artinya metodologi. Ya,
metodologi kita berakidah. Jadi kalau akidahnya lempeng, akidahnya sesuai dengan tauhid, maka insya Allah ubudiyahnya juga, ibadahnya juga nggak akan keluar. Jadi kalau bahasa syar'inya adalah kalau akidahnya sahih, maka ibadahnya juga akan sahih. Tapi kalau akidahnya udah bid'ah, maka ibadahnya pun akan bid'ah. Masuk ya? Loh iya, bid'ah itu bukan cuma bicara masalah ubudiyah. Ya. Ibadah-ibadah tuh bid'ah. Tapi akidah juga ada bid'ahnya loh. Ya. Loh gimana akidah bid'ah itu? Akidah yang di luar ahli sunnah wal jamaah tadi. Seperti akidah syiah, itu akidah bid'ah. Akidah murji'ah tadi, akidah khawarij tadi, akidah mu'tazilah tadi. Misal contoh tadi mu'tazilah. Bid'ah mu'tazilah di mana? Meyakini Quran adalah makhluk. Orang akidah mu'tazilah itu meyakini Quran adalah makhluk. Jadi jatuh korban nggak itu waktu akidah mu'tazilah itu? Jatuh korban siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sampai wafat di dalam penjara karena mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dipaksa waktu itu. Nggak boleh, akidah kita Quran makhluk. Cuma gara-gara dia keliru memahami Quran itu diturunkan apa diciptakan. Nah, bingung dia. Mu'tazilah gitu, dia bingung dia. Quran itu diturunkan apa diciptakan, bingung dia. Kalau diciptakan berarti makhluk dong. Nah, ini jadi belajar, jadi kita ngerti. Nah, ini kan bulan Ramadan. Ayatnya bilangnya apa itu Al-Quran? Diturunkan, berarti bukan makhluk. Sedangkan Mu'tazilah menafsirkan itu, mentakwil itu sebagai dicipta. Karena namanya diciptakan, Allah kan Al-Khaliq. Ya, Allah kan Al-Khaliq. Sang pencipta. Yang diciptakan berarti namanya makhluk. Pinter, keren. Ya, Khaliq itu yang menciptakan, makhluk itu yang diciptakan. Konsep ini nggak masuk dalam orang-orang Mu'tazilah zaman dulu. Nah, sekarang masih ada nggak Ustaz orang Mu'tazilah? Ada. Itulah yang sekarang hari ini disebut kaum rasionalis. Jadi dia pakainya rasio. Jadi kalau nggak masuk akal dia, nggak cocok, buang. Peristiwa Isra Mi'raj, nggak masuk akal dia kan? Bagaimana bisa orang dalam sehari semalam melakukan perjalanan kemudian naik ke Sidratul Muntaha? Nggak masuk akal kan? Maka orang Mu'tazilah yang gini hari nggak percaya, dia menganggap itu semua adalah dongeng aja, nggak percaya dia. Ahli Sunnah wal Jamaah gimana? Ya percaya, karena itu keluar dari orang yang tidak pernah bohong, tidak pernah dusta sepanjang hidupnya. Siapa? Rasulullah SAW. Bahkan digelarkan apa? Al-Amin. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Sampai jam berapa Kang tadi? Jam 8? Oh jam 10 ya. Pas. Berarti berapa menit lagi sih? Baru pengantar nih. Baru ta'riful aqidah nih. Jauh ya, lama ya. Nggak apa-apa ya. Begitulah ilmu. Ya, begitulah ilmu. Ya, justru dengan ilmu itu mendetail, memahami, jadi kita masuk ke dalam jiwa raga kita ini full, ya, nggak setengah-setengah. Ini baru mukadimah loh Bu dari tadi kita, belum masuk penjelasan. Ya, insya Allah saya coba untuk meringkas, ya, kemudian saya jelaskan dengan ya bahasa Bukit Lebah deh, biar nggak terlalu pusing gitu kan. Dari tadi ini ngomong apa sih, istilahnya pakai istilah-istilah yang nggak pernah didengar gitu kan. Nggak apa-apa, tapi sekaligus kita juga menjelaskan ya istilah-istilah tersebut ya. Nah, jadi itu tadi ya akidah Islamiyah ya. Akidah itu tadi sebuah ikatan. Nah, masuklah kita, insya Allah waktunya masih cukup ini, menjelaskan tentang ta'rifus salaf, pengertian tentang salaf. Apa itu salaf? Pernah
Pernah dengar sebelumnya tentang salaf? Yang tahu apa tentang salaf itu apa? Sekelompok orang, Ustaz. Ada yang bilang itu radio, Ustaz. Radio. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, taunya itu mau gimana? Apa namanya? Jadi salaf fil lughah. Jadi salaf, arti salaf secara bahasa itu adalah apa-apa yang telah berlalu. Apa-apa yang telah berlalu, sesuatu yang telah berlalu, ya, atau kelompok yang telah berlalu. Sekumpulan orang yang telah berlalu. Itu dalilnya mana itu? Oh, dikit-dikit nanya dalil nih kayak orang ini aja nih. Iya dong. Iya dong, harus begitu, ya. Karena sumber rujukan ahli sunnah wal jamaah itu apa? Sumber rujukan ahli sunnah wal jamaah sebagai pijakan dasar orang ahli sunnah wal jamaah itu apa? Dalil kan? Dalil itu datang dari mana? Sumber hukum kita tuh diambil dari mana? Ada 4. Kalau negara ada ini ya Kang ya, ada namanya GBHN. Pernah dengar nggak tuh yang, wah angkatan udah tua juga kita ya? Garis besar haluan negara. Tapi kalau kita garis besar haluan ahli sunnah wal jamaah. Itu ada 4 itu. Yang pertama apa? Quran. Kedua apa? Sunnah. Ketiga apa? Ijma' salafus soleh. Ijma'nya salafus soleh. Ini salafnya nanti akan kita jelasin. Yang ketiga, yang keempat apa? Qiyasul ulama. Qiyasul ulama ini dipakai untuk menjelaskan 3 yang atas. 3 atas ini untuk menjelaskan Quran, untuk menjelaskan sunnah, untuk menjelaskan apa namanya ijma'nya salafus soleh. Jadi kalau qiyas ini tidak berdasarkan ini, buang, boleh nggak dipakai? Boleh nggak dipakai? Boleh nggak dipakai? Ya. Jadi 4 ini sumber rujukan kita. Jadi ketika datang sesuatu kepada kita, datang fenomena apapun datang kepada kita, maka kembalikan itu kepada Quran, Sunnah, ijma'nya salafus soleh. Kalau nggak ada di situ, kita nggak ngerti, tanya qiyas ulama. Tanya kitab-kitab ulama. Kitab ulama kan banyak, ya. Jelaskan itu dalam hadis-hadisnya cerita tentang apa, kita minta penjelasan. Kalau kita nggak paham, ya. Kalau nggak masuk dalam qiyasul ulama, dalam apa namanya dalam 4 yang tadi, bahkan ulama misalnya ulama menjelaskan tapi nggak masuk di sini, ya, berarti bukan satu hal yang qat'i untuk harus diikuti, bukan satu hal yang wajib untuk diikuti. Bahkan boleh jadi sesuatu itu mungkar. Ngerti nggak masuk mungkar? Berarti tidak boleh nggak boleh diikutin, ya. Itu pola landasan kita sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah. Maka tadi tanya apa dalil? Oh iya, harus pakai dalil. Nah, itu bisa dibuka dalam ini tentang salaf ini, surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat 55 sampai 56. Ya, surat 55 sampai 56. Bisa bacanya? Bisa bacanya? Nggak bisa ya. Nah, yang live bisa buka tuh dalam surat Az-Zukhruf ayat 55 sampai 56. Ya. Di situ tuh Allah bilang apa? Falamma asafuna antaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'ina faja'alnahum salafan. Nah, ada kata-kata salaf di sana, betul? Ya, yang buka Quran boleh. Jadi apa tuh artinya tuh? Falamma, maka tatkala mereka membuat kami murka, maksudnya kami itu yaitu Allah, ya. Kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Maka kami jadikan mereka sebagai salafan, pendahulu, ya, dan contoh bagi orang-orang kemudian. Jadi kalau bahasa Bukit Lebahnya tadi, salaf itu artinya ancestor, pendahulu. Secara bahasa tuh nenek moyang. Boleh salaf tuh, ya. Masuk pengertian salaf tuh itu tadi, ya, nenek moyang, pendahulu. Jadi
salafnya kita siapa? Ya kita orang Nusantara misalnya. Salafnya kita siapa? Misalnya kan, ya itu nenek moyang kita siapa? Ya, itu salaf ya, pengertian salaf secara bahasa. Kemudian pengertian salaf secara akidah nih sekarang, al-istilah secara istilah. Jadi tadi salaf secara bahasa apa artinya? Pendahulu yang telah berlalu ya. Nah, kemudian ini sekarang salaf secara istilah, secara akidah. Maka definisinya itu adalah apa ini kalau dalam bahasa Arabnya khairu qurun, 3 generasi terbaik dalam umat Islam. Itu salaf itu. Siapa aja tuh generasi terbaik umat Islam tuh ada siapa aja coba? Para sahabat Rasulullah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat-sahabat Rasulullah itu yang hidup, bicara, makan bareng, ya, duduk bareng bersama Rasulullah. Tabi'in itu siapa? Dia orang-orang yang hidup bersama Rasulullah, hidup juga bersama para sahabat. Tabi'ut tabi'in, dia nggak jumpa Rasulullah, atau mungkin pada saat itu dia masih kecil, tapi dia lebih banyak berinteraksi kepada para sahabat dan para tabi'in. Itu 3-tiganya disebut salaf. Maka ada istilah salafus salih, para pendahulu yang soleh. 3 kurun waktu itu. Ya. Terus ada yang nyebut dirinya salafiyun, gitu ya. Nah, dengar ya. Nah, boleh nggak satu kaum menisbat diri salafi? Kami ini salafi, yang lain nggak salafi. Siapa saja yang mengaku dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah, maka dia juga salafi. Dia berhak disebut salafi juga, walaupun sebenarnya penyebutan salafi itu tidak masyhur dalam ulama-ulama ahli sunnah terdahulu itu jarang ada yang menyebut dirinya sebagai salafi. Mereka menyebut dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah, atau menyebut diri ahlul hadis ada, al-athari ada, ya. Jadi siapa-siapa mereka yang jadi salafus saleh itu maksudnya gini. Jadi kita yang berakidah Islam ini mengikuti caranya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, para salafus saleh ini, itulah yang akidah ahli sunnah wal jamaah. Berarti kita berakidah mengikuti metodenya para salafus saleh. Metode itu disebutnya apa? Manhaj. Manhaj salafus saleh. Jadi kita mendefinisikan segala sesuatu itu berdasarkan para salafus saleh. Terus kita tahunya dari mana tuh akwal-akwal salaf tersebut, athar-athar para salafus saleh tadi? Ya tadi dari Qiyasul ulama, ulama-ulama kontemporer yang menjelaskan kepada kita. Nah, jadi begitu kurang lebih, ya. Salafus saleh ialah 3 generasi terbaik dalam Islam. Itu masya Allah tuh nggak tergantikan itu, ya, nggak tergantikan, ya. Siapalah kita kalau dibandingkan 3 generasi tersebut.